Sukoharjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah sebesar 46.666 hektar yang terbagi menjadi 12 kecamatan. Sukoharjo juga mempunyai rumah sakit umum daerah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya yang berjumlah lebih dari 800.000 penduduk. Bernama Daerah Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo merupakan rumah sakit daerah tipe B pendidikan yang terakreditasi paripurna dan berlokasi di Jalan Dr. Muarti nomor 71 Sukoharjo. RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo telah melakukan perubahan nyata pada pembangunan zona integritas, dan kepuasan Anda adalah komitmen pelayanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kumalasari SKep Nurse, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Angkatan 99 sebagai perawat ahli pertama di RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi ini, saya mengangkat judul Optimalisasi pelayanan penerimaan pasien baru melalui pengembangan media orientasi welcome book dan leaflet di ruang rawat inap Lavender, RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan aktualisasi dan habituasi ini terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan informasi orientasi pasien baru. 2. Membuat media welcome book dan leaflet sesuai kebutuhan orientasi pasien baru. 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media edukasi orientasi pasien baru. 4. Mengimplementasikan penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media orientasi pasien baru. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan dan menentukan daftar kebutuhan informasi pasien baru. Pada langkah ini, saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, loyal, adaptif, dan harmonis. Kemudian, saya melakukan koordinasi dengan kepala ruang terkait rencana kegiatan dan daftar informasi yang dibutuhkan pasien baru di ruang rawat, di mana saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Selanjutnya, menyiapkan dan mengumpulkan kebutuhan informasi orientasi pasien baru, di mana saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, kompeten. Kegiatan kedua, menyusun kerangka isi welcome book. Dalam langkah ini, saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, adaptif, akuntabel. Selanjutnya, melakukan pembuatan desain welcome book dengan aplikasi Canva. Dalam langkah ini, saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Selanjutnya, melakukan pembuatan leaflet, di mana saya menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Setelah itu, saya menyusun kerangka acuan kegiatan, yang mana saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten. Selanjutnya, melakukan konsultasi dan perbaikan dengan mentor dan kepala ruang mengenai hasil desain welcome book, leaflet, dan kerangka acuan kegiatan. Saya bersikap responsif dalam menghubungi mentor maupun kepala ruang untuk menyesuaikan jadwal beliau dan melaksanakan konsultasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saya juga meminta masukan serta arahan kepada mentor dan kepala ruang terkait hasil desain welcome book yang telah saya buat. Tidak lupa untuk melakukan penyempurnaan sesuai masukan yang diberikan oleh mentor dan kepala ruang. Kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media edukasi orientasi pasien baru. Langkah pertama, melakukan konsultasi jadwal dengan kepala ruang terkait pelaksanaan sosialisasi. Saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel, harmonis. Selanjutnya, saya menyusun bahan materi sosialisasi, mengaktualisasikan nilai harmonis, menyiapkan dan membagikan undangan sosialisasi yang menerapkan nilai berakhlak, harmonis, kolaboratif. Kemudian saya melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media orientasi pelayanan bermanfaat pasien baru. Saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, kompeten, adaptif, kolaboratif.
Kegiatan 4. Mengimplementasikan penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media orientasi penerimaan pasien baru. Saya melakukan koordinasi dengan Kepala Ruang Lavender untuk melakukan penerapan penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media orientasi pasien baru. Pada langkah ini, saya menerapkan nilai berakhlak harmonis. Selanjutnya, menyiapkan welcome book dan leaflet di meja nurse station. Kemudian, mengimplementasikan pelaksanaan penggunaan welcome book dan leaflet sebagai media orientasi pasien baru, di mana saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Mengarahkan keluarga pasien untuk scan QR code pada leaflet yang mana terhubung ke welcome book. Selanjutnya, meminta para keluarga pasien di lembar edukasi pasien direkam medis. Kegiatan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Langkah pertama, melakukan penyebaran kuesioner kepada keluarga pasien untuk memperoleh umpan balik terkait media orientasi pasien baru yang telah diberikan, dan melakukan peninjauan langsung melalui lembar edukasi pasien yang dicatat oleh perawat setiap kali memberikan orientasi kepada pasien baru, di mana saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kemudian, melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas media orientasi, serta meninjau langsung dokumentasi di lembar edukasi pada rekam medis pasien, di mana saya menerapkan nilai kompeten. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor dan memperbaikinya sesuai dengan masukan serta arahan. Saya mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel, dan harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Martinisih, mentor dari Mbak Miftah Kumalasari, perawat kami di Lavender, Rumah Sakit Umum Kabupaten Sukoharjo. Mbak Miftah dalam melakukan aktualisasi ini mengambil judul optimalisasi pelayanan penerimaan pasien baru melalui pengembangan media orientasi welcome book ya, dan leaflet di ruang rawat inap Lavender. Sebenarnya beberapa kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kami, perawat kami ya, di rumah sakit, tapi dalam hal ini masih dalam batas manual. Jadi beberapa teman melakukan secara lisan tanpa melakukan tanpa dengan menggunakan panduan buku yang pasti. Jadi ini dari Mbak Miftah melakukan kegiatan ini agar pelaksanaan kegiatan dalam penerimaan pasien baru itu lebih baik pelaksanaannya, sehingga dan lebih terkoordinir sehingga apa yang akan disampaikan pasien itu lebih baik. Nah, penggunaan welcome book ini sudah melalui beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Mbak Miftah, dari melakukan identifikasi, kemudian melakukan sosialisasi, dan tidak lupa juga koordinasi dengan beberapa karu, dengan tim PKRS dan sebagainya. Dan ini nanti buku yang akan disampaikan oleh Mbak Miftah ini nanti insya Allah akan berguna dan bermanfaat bagi rumah sakit, dan akan kami sebagai inovasi, tidak hanya di ruang Lavender, mungkin juga di ruang-ruangan yang lain bisa menjadi mencontoh apa yang disampaikan oleh Dek Miftah ini. Sekali lagi terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Dek Miftah Kumalasari ini untuk bisa melakukan inovasi yang dimana pada saat ini memang sebenarnya sudah ada, tinggal untuk pengembangannya yang lebih bisa diterima oleh teman sejawat, perawat maupun nakes yang lain, dan bermanfaat juga untuk masyarakat
sekitarnya. Begitu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku keluarga dari salah satu pasien di sini mendapatkan edukasi, mempermudah saya selaku keluarga yang belum berpengalaman mendampingi ibu saya yang sakit, sangat membantu mendapatkan edukasi seperti mencuci tangan, jam besuk, dan banyak manfaat yang lain dikasih tahu ke saya.